Malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Maka daripada itu, kita harus bersyukur karena nikmat Allah lah. Karena nikmat Allah kita masih bisa bertatap muka di hadapan para hadirin. Kita mungkin bertanya dalam pikiran kita, apa nikmat terbesar? Kalau engkau menganggap nikmat terbesar itu adalah hidup, salah, karena binatang pun juga hidup. Kalau engkau menganggap nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun juga bekerja. Kalau engkau menganggap nikmat terbesar adalah kuat, salah, karena gajah jauh lebih kuat. Lalu nikmat terbesar itu apa? Ketika kita mendengar orang azan hayya 'alas shalah, kita datang ke masjid. Bersimpuh malu, kita tutup toko kita. Karena apa? Karena nikmat terbesar adalah iman. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah nikmat terbesar kita para hadirin. Yang kedua, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, saya selaku khatib tak pernah bosan dan jenuhnya untuk mengajak para hadirin, terkhususnya pada diri khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah para hadirin, kalau kita bertakwa kepada Allah, semua kemaksiatan akan kita tinggalkan para hadirin. Maka dari itu kita sama-sama bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah berbakti kepada orang tua. Ada seorang syekh dari Arab sana bercerita di dalam sebuah ceramahnya, seorang pemuda dia membawa ibu kandungnya ke dalam rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tanya sang dokter, silakan duduk Bu, silakan duduk Pak. Rupanya bapak ini duduk sedangkan ibu ini tak mau duduk para hadirin. Kenapa? Semua yang ada di meja dilemparkan, pena dicampakkan, alas meja dirobekkan, pokoknya semua dilemparkan. Anaknya digigit, jilbabnya dilepaskan para hadirin. Heran dokter ini bertanya kepada seorang pemuda, wahai pemuda, siapakah ini? Ini ibuku wahai dokter. Sejak kapan kamu merawatnya? Dari sejak kecil sampai saat ini wahai dokter. Lalu gimana ceritanya? Kok kamu bisa ada? Dulu dokter, seorang kakekku menjodohkan ibuku dengan seorang pemuda, dengan seorang laki-laki yang tidak tanggung jawab dokter. Dia meninggalkanku ketika aku lahir ke dunia ini dokter. Oh, sejak kapan kamu merawatnya? Dari kecil sampai sekarang. Ketika dia mandi aku mandikan, ketika dia mau suap aku suapkan, mau makan aku suapkan. Pagi, petang, siang dan malam tak kenal lelah. Jadi kamu ingin periksa apa? Wahai pemuda, ibuku ingin periksa gula darah tinggi. Jadi ibumu gila ya? Benar wahai dokter, ibuku gila. Apa kata dokter tersebut? Masya Allah nak, sebegitu hebatnya kau nak merawat ibumu, sedangkan ibumu gila sampai kapanpun ibumu tak pernah tahu kalau kau itu adalah anakmu. Apa kata pemuda tersebut wahai hadirin? Benar apa perkataanmu dokter? Ibuku tak pernah tahu, sampai kapanpun tak pernah tahu kalau aku ini adalah anakmu, anak ibu. Tetapi aku yakin Allah tahu kalau bahwa saya ini adalah anaknya. Dokter, perintah ini bukan perintah dokter, perintah berbakti bukan perintah dokter. Perintah berbakti bukan perintah para ulama, perintah berbakti bukan perintah pejabat, tetapi perintah berbakti langsung Allah turunkan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah mendengarkan firman tersebut,
Dokter ini menundukkan matanya, menangis terseduh-seduh. Wahai hadirin, menangis. Apa kata dokter tersebut? Wahai pemuda, aku dah sering mendengar nasihat tentang berbakti kepada orang tua dari ulama, dari ustaz, dari kiai yang begitu lantang. Tetapi hari ini kenyataan di hadapanku bahwasanya ada seorang anak yang berbakti kepada ibunya, meskipun ibunya gila, meskipun ibunya tak pernah tahu kalau itu adalah anaknya. Hadirin rahimakumullah, dari cerita yang singkat ini bisa kita ambil iktibar bahwasanya hadirin, ibu kita tidak gila. Ibu kita tidak gila. Mungkin di hari tuanya sering bertanya kepada kita, "Nah, apa kabarmu, Nah? Bagaimana ekonomimu, Nah? Bagaimana keadaanmu, Nah? Bagaimana kabar cucumu, Nah?" Tetapi kita yang sering berpikir, kenapa ibu tanya terus sama kita? Ibu orang tua tidak pernah bosan menanyakan kepada kita hal tersebut. Tetapi karena seorang anak telah dewasa, hartanya banyak, status karirnya tinggi, dia jarang memperhatikan ibunya, memeluk ibunya yang sudah rapuh, tangannya yang sudah mulai keriput. Para hadirin rahimahumullah, kita ada di dunia ini bukan karena orang lain, bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, tapi kita ada di dunia ini itu karena perjuangan orang tua kita. Hadirin, orang tua kita melahirkan kita dengan tegar. Para hadirin, kalau seandainya bu dokter bertanya kepada kita, kepada ibu kita, semua serba salah. Para hadirin, kenapa semua serba salah? Bu, kalau seandainya ibu lahir, ibu selamat, maka anak ibu yang akan mati. Para hadirin, tapi seandainya anak ibu yang selamat, ibu yang akan mati, maka ibu yang baik, ibu yang mulia akan menjawab, "Dokter, biarkanlah saya yang mati, asalkan anak saya yang selamat. Asalkan anak saya yang selamat." Apa kata ibu? Biarkanlah anak saya yang hidup, biarkanlah saya mati, asalkan anak saya yang selamat. Biar saya tidak memiliki baju baru, asal anak saya memiliki baju baru di hari Idul Fitri. Biarlah saya tidak makan, asalkan anak saya kenyang. Kata seorang ayah, biarlah saya mencari nafkah banting tulang pagi dan petang, siang dan malam, asalkan anak saya bisa berpendidikan, bisa menjadi orang hebat, bisa memiliki gelar sarjana. Tetapi para hadirin, kalau seandainya hari ini kita telah mendapat gelar menjadi orang hebat, jangan pernah lupa tetesan mereka, jangan pernah lupa jasa-jasa mereka. Para hadirin, hadirin rahimakumullah, kalau seandainya kita hari ini telah menjadi orang tua, mungkin dulu sepenuhnya kita tidak berbakti kepada orang tua sepenuhnya, maka hari ini jangan sampai lupa kalian, kita semua mendidik anak untuk harus berbakti kepada orang tuanya. Para hadirin, kau katakan kepada anakmu, ini anakku yang soleh, ini anakku yang solehah, dia akan memandikan saya ketika saya telah meninggal, dia akan memakaikan kain kafan saya ketika saya telah meninggal, dia akan menjadi imam dalam salat, dia akan meletakkan kening saya di dalam liang lahat nanti. Hadirin rahimakumullah, karena dulu seorang ibu tidak cukup memandikan kita selama 1 tahun. Para hadirin, ada yang sampai 4 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Maka ibu memandikan kita dengan penuh lembut kasih sayang. Seorang ibu, apa yang diharapkan kepada anaknya? Nah, tolong
dengan ibu ketika ibu telah terbaring, ketika hati sudah mati, ketika tangan tidak berdaya, ketika otak tidak berfungsi, maka di saat itulah tangan kaulah yang menyentuh ibu jangan sampai orang lain maka itu pesan ibu. Yang kedua, kata seorang ayah, pakaikanlah kain kapan ayah pakaikanlah kain kapan ibu karena dulu ketika kau ingin sekolah, pergi ke sekolah memakai baju ayah yang memakai baju tetapi sekarang ayah sudah tua, ayah telah meninggal tolong pakaikan kain kapan ayah untuk terakhir kali karena ayah telah diam 1000 bahasa, tangan ayah tidak lagi bergerak, tubuh ayah tidak lagi bergerak, hati sudah mati, lidah membungkam, sedangkan otak tidak berfungsi maka di saat itulah kaulah yang menyentuh ayah untuk terakhir kalinya. Yang ketiga, kau telah sekolah, kau telah menjadi orang hebat, kau disegani di mana-mana, maka berikanlah kehormatan sedikit untuk ibu menjadi imam dalam sholat ibu nanti maka ini yang diharapkan orang tuanya para hadirin. Yang keempat, dulu tangan ibu ketika kau masih kecil selalu mengelusmu. Ketika kau capek, ketika kau beristirahat, ibumu yang selalu memelukmu dalam kehangatan. Maka berikanlah tanganmu untuk terakhir kalinya. Ketika saya diwafatkan, ketika saya diletakkan, maka tanganmu lah yang memegang kening ibu, kening ayah ke dalam liang lahat nanti Maka hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai ketika banyak saudara, ketika banyak cucu, ketika banyak menantu, ketika sakaratul maut mereka menangis, mereka neratapi, tapi tidak ada salah satu pun yang mengajarkan tahlil kepada ibunya, kepada ayahnya. Maka dari itulah kita harapkan, maka ketika ada seorang anak mengajarkan kepada ayahnya la ilaha illallah, alhamdulillah telinga ayah cepat merespon, ringan lidah berkomat kami mengucapkan la ilaha illallah. Makanya para hadirin, ketika kita selepas sholat sering mengucapkan doa, Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina min qawli la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah dalam ucapan akhir kami Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai, ketika kami wafat, ketika di penghujung nyawa, min qawli la ilaha illallah, daripada mengucap perkataan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah kami di akhir ujung nyawa kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita semua menjadi ketika bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semoga kita semua mendapat husnul khotimah. Kesimpulannya para hadirin, marilah kita sama-sama berbakti kepada orang tua, karena penyesalan pasti akan datang. Mungkin kita merantau, mungkin kita pergi jauh, tapi ada suatu hari nanti ketika kita sampai di rumah, kita rindu dulunya kursi diduduk sama ayah kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu sering ibu memanggil kita, sekarang tidak ada lagi. Kita hanya bisa melihat gambar bingkai mereka, foto mereka di rumah yang sudah berdebu. Kita hanya menangis terseduh-seduh, meneteskan air mata, berkata di dalam hati, Bu, aku rindu sama ibu, aku rindu sama ayah. Namun itu sudah penyesalan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.